Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dapni Rahmasantika dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengembangan Math Economic berbasis Computational Thinking untuk siswa tunarungu pada materi KPK. Yang melatar belakangi pembuatan proposal tesis ini adalah terdapat fakta bahwa salah satu sekolah di Yogyakarta yang saya observasi terdapat siswa yang tergolong rendah dalam berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu kecakapan abad ke-21. Apabila guru secara konstan menstimulasi kemampuan berpikir kritis, maka siswa cenderung akan terbiasa mempraktikkan kemampuan pemecahan masalah dengan berpikir kritis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan di sekolah menengah di Arab Saudi, terdapat siswa kekurangan pengetahuan tentang pemikiran kritis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah computational thinking. Metode computational thinking melibatkan banyak keterampilan diantaranya terkait dengan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir logis. Komik juga dapat meningkatkan atau menstimulus pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih rendah. Yang kedua, belum ada media pembelajaran secara khusus yang membantu menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis. Yang ketiga, belum ada media pembelajaran yang menunjang metode computational thinking. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana cara mengembangkan math economic berbasis metode computational thinking yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, apakah math economic berbasis metode computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP valid dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa? Yang ketiga, apakah math economic berbasis metode computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP praktis dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa? Yang keempat, apakah math economic berbasis metode computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP efektif dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah: yang pertama, untuk mengetahui proses pengembangan math economic berbasis metode computational thinking yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 SMP. Yang kedua, untuk mengetahui math economic berbasis metode computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP memenuhi kriteria valid dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui math economic berbasis computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP memenuhi kriteria praktis dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui math economic berbasis computational thinking untuk siswa kelas 8 SMP memenuhi kriteria efektif dalam menstimulasi kemampuan berpikir kritis matematis siswa.
Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian pengembangan EDDA yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sumber data dan subjek pada penelitian ini adalah yang pertama, validator. Validator dalam penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi. Yang kedua, guru matematika SLB Bakti Kencana 1 Yogyakarta. Guru dilibatkan dalam penelitian ini untuk mengikuti implementasi mat ekomik dan juga dapat memberi gambaran tentang kondisi sekolah dan siswa. Yang ketiga, siswa SLB Bakti Kencana 1 Yogyakarta kelas 8. Siswa dalam satu kelas akan dilibatkan dalam penelitian ini antara lain untuk mengikuti uji coba mat ekomik serta mengerjakan tes kemampuan berpikir kritis berkaitan dengan kualitas keefektifan. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar validasi bahan ajar untuk ahli media dan ahli materi. Kemudian, lembar validasi metode pembelajaran dengan metode computational thinking. Yang ketiga, angket respon siswa. Dan yang terakhir, tes kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam. Yang pertama, analisis data Miles and Huberman, dan yang kedua, analisis uji efektivitas. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tahapan pertama, yaitu analisis. Analisis kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sebelum mengkaji kurikulum yang diterapkan di SLB Bakti Kencana 1 Yogyakarta, peneliti melakukan wawancara terhadap guru dan kepala sekolah terkait penerapan kurikulum di sekolah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa kurikulum yang digunakan di semua kelas adalah kurikulum 2013. Selanjutnya, analisis materi. Peneliti menggunakan konsep KPK, menentukan KPK, dan menyelesaikan permasalahan KPK sebagai materi yang terdapat dalam media pengembangan mat ekomik. Dan selanjutnya adalah analisis karakteristik peserta didik. Dari hasil wawancara, tes tertulis, dan observasi didapatkan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik masih tergolong rendah. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan desain. Pada tahap ini, peneliti merancang mat ekomik yang akan dikembangkan sekaligus menyusun instrumen penelitian. Berikut komponen-komponen desain awal produk yang dikembangkan peneliti berupa mat ekomik berbasis computational thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang pertama ada cover mat ekomik, yang kedua ada halaman judul, yang ketiga ada kata pengantar, yang keempat KI dan KD sekaligus indikator pencapaian kompetensi, yang kelima daftar isi, yang keenam simbol-simbol, yang ketujuh peta konsep, yang kedelapan bagian kegiatan pembelajaran, yang kesembilan rumus KPK secara umum, dan yang ke-10 adalah daftar pustaka. Tahapan yang ketiga adalah pengembangan.
Mat Ekomik yang sudah jadi, tahap pengembangan dilanjutkan dengan menyerahkan mat ekomik yang telah disetujui pembimbing ke validator ahli materi maupun ahli media. Adapun pelaksanaannya adalah yang pertama, ada tahap kevalitan instrumen penilaian, kemudian ada tahap validasi pretest dan posttest, ada juga tahap validasi produk ahli materi, selanjutnya validasi ahli media, dan yang terakhir adalah analisis kevalitan produk. Tahapan selanjutnya adalah tahapan keempat, implementasi. Tahap implementasi dilakukan dengan menguji cobakan produk yang telah dikembangkan ke peserta didik. Uji coba dilakukan pada skala kecil maupun skala besar. Pada uji coba skala kecil dengan jumlah 242 dan rata-rata 80,67 dikategorikan dengan baik. Dan selanjutnya adalah uji coba skala besar dengan jumlah 681 dengan rata-rata 85,125 dengan kategori sangat baik. Mat ekomik yang dikembangkan dinyatakan praktis karena telah memenuhi standar kepraktisan melalui hasil rata-rata dengan kategori sangat baik untuk respon peserta didik di uji coba skala besar. Tahapan kelima yaitu evaluasi. Pengujian efektivitas produk menggunakan soal pretest dan posttest, kemampuan berpikir kritis pada materi KPK dengan berbantuan software SPSS 24. Yang A. Uji prasyarat analisis harus memuat dua asumsi, normal dan homogennya, dengan menguji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian yang B, uji efektivitas, uji palette sample t-test, dan uji perbedaan rata-rata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan mat ekomik berbasis computational thinking dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi KPK. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah saya lakukan adalah yang pertama, mat ekomik yang dikembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan siswa yang mencakup analisis kurikulum, analisis materi, dan analisis karakteristik siswa. Yang kedua, mat ekomik yang dikembangkan tergolong valid dari segi ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, mat ekomik yang dikembangkan tergolong praktis. Yang keempat, mat ekomik berbasis computational thinking tergolong efektif dari segi hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, mat ekomik berbasis computational thinking dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.